Berbeda dengan Ares dan Kayla yang sedang asyik menikmati waktu honeymoon-nya, Raymond dan Naura masih berada pada aktivitas atau rutinitas yang sama setiap paginya. "Mas berangkat ya sayang. Kamu baik-baik di rumah ya?" Raymond berpamitan pada istrinya itu. "Iya mas, kamu juga hati-hati di jalan ya. Nggak usah ngebut-ngebut." Naura membalas perkataan suaminya itu. "Oke siap sayang. Putri papa yang cantik juga jangan nakal ya di dalam sana, jangan merepotkan mama ya anak pintar." Raymond menyempatkan diri mengelus pelan dan mencium perut buncit Naura. "Kalau begitu mas pergi ya." Raymond kembali berpamitan sebelum benar-benar pergi meninggalkan istrinya. Pria itu melangkah memasuki mobil yang sudah siap menunggu dirinya. "Iya mas, hati-hati ya." Seperti biasa, Naura melepas kepergian sang suami yang mau berangkat kerja itu dengan senyum termanis dan lambaian tangan ke arah suaminya itu. Mobil yang dikendarai Raymond dengan perlahan mulai meninggalkan kediamannya. Pria itu terus melajukan mobilnya menuju perusahaannya. Sesampainya di perusahaan, CEO muda dan tampan itu langsung disambut oleh para karyawan yang membungkuk memberi hormat pada pria itu. "Selamat pagi bos." Kedatangan Raymond tentu saja langsung disambut oleh Bagas yang sudah ada di meja kerjanya. "Iya pagi. Masuklah." Raymond meminta Bagas untuk segera masuk ke dalam ruangannya. Dengan cepat Bagas sang sekretaris andalannya itu langsung masuk ke dalam ruangan Raymond. Pria itu mengekori langkah atasannya itu. "Apa jadwal hari ini?" Raymond bertanya setelah mendudukkan diri di kursi kebesarannya itu. "Pagi ini ada rapat internal mengenai proyek baru kita bos." Bagas dengan cepat menjawab pertanyaan bosnya itu. "Oke baiklah. Apa ada yang lain bos?" Bagas bertanya sebelum meninggalkan bosnya itu. "Untuk saat ini tidak." "Baik. Kalau begitu saya permisi bos." Bagas membungkuk sebentar sebelum pergi keluar dari ruangan Raymond. Setelah kepergian Raymond ke kantor, Naura bersantai sambil memainkan handphonenya. Wanita itu berniat untuk menghubungi sahabatnya Kayla. "Kayla lagi apa ya? Kayaknya lagi mesra-mesraan deh." Naura bergumam sendiri sambil menekan tombol memanggil pada kontak sahabatnya itu. "Halo Ra." Suara lembut di seberang telepon terdengar saat sambungan telepon terhubung. "Halo Kai. Gimana honeymoon-nya?" Naura langsung to the point menanyakan apa yang membuat dirinya penasaran. "Ya begitulah Ra. Sangat menyenangkan bisa rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari." Kayla menjawab apa adanya pertanyaan sahabatnya itu. "Bukan itu yang aku tanyakan Kai. Lingerie kemarin jadi dipakai nggak? Gimana?" Tidak mendapat jawaban yang ia inginkan, Naura langsung pada inti pertanyaan yang membuat ia penasaran. "Hahaha kamu ya. Jadi nelpon aku cuma buat nanya itu doang." Tawa Kayla pecah saat mendengar pertanyaan Naura. "Kan penasaran Kai? Daripada aku mati penasaran kan?" Hehehe, Naura ikut tertawa kecil mengikuti tawa besar Kayla. "Pemberian kamu udah aku pakai Kora. Dan itu berhasil buat aku dihujani kasih sayang tanpa henti oleh pasangan." Hahaha, Kayla kembali tertawa setelah mengatakan pengalaman yang mengesankan itu. "Hahaha baguslah Kai. Jawaban yang sesuai dengan harapan aku." Naura kembali tertawa dengan lepas. "Iyalah. Aku kan hanya ikut instruksi kamu. Terima kasih Suhu." Kayla mencoba menggoda Naura. "Suhu. Enak aja manggil aku Suhu. Kamu tuh, legend." Hahaha, suara tawa keduanya kembali terdengar. Kedua wanita itu kembali terlibat obrolan yang cukup santai. Walau jarak yang lumayan jauh, tapi kedua sahabatnya itu tak lupa berkomunikasi satu sama lain. Mereka saling bertukar cerita tentang hari-hari yang dilalui. Sungguh definisi sahabat terbaik. "Kai, udah dulu ya. Nanti kita sambung lagi." Naura berkata untuk mengakhiri sambungan teleponnya. "Iya Ra, bye." Sambungan telepon kedua sahabat itu akhirnya terputus juga. Aduh.
Ini nih efeknya kalau terlalu lama duduk. Naura merasakan kram saat mencoba berdiri dari duduk santainya itu. Perut yang sudah membesar itu tak bisa dipungkiri sudah membuat Naura sedikit kewalahan dalam beraktivitas. Namun karena Naura wanita kuat, hal seperti itu tak pernah jadi masalah baginya. Bibi asisten rumah tangga mana ya? Tumben jam segini belum sampai. Naura berbicara sendiri saat memikirkan bibi asisten rumah tangganya yang belum juga memperlihatkan batang hidungnya. Ya udahlah. Aku bantu beres-beres aja dulu. Mumpung aku bosan, dan bingung mau ngapain. Naura memutuskan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil menunggu asisten rumah tangganya itu datang. Wanita itu dengan cekatan mulai mencuci piring yang kotor. Hingga bersih tak bersisa. Oke, masalah piring selesai. Dengan langkah pelan Naura berjalan ingin meninggalkan wastafel tempat ia mencuci piringnya. Namun tiba-tiba, bruwak, AGKKK. Suara jatuh dibarengi dengan suara teriakan terdengar begitu tiba-tiba. Suara itu tentu saja berasal dari Naura. Kaki wanita itu terpeleset karena ada air di lantai yang bersumber dari percikan saat ia mencuci piring. Akah. Aduh sakit. Naura mengerang kesakitan sambil memegang perut buncitnya. Wanita itu merasakan sakit luar biasa pada perutnya. Aduh sakit. Apa ini? Naura kembali mengerang saat melihat ada noda merah yang mengalir di kakinya. Darah. Ini darah. Tolong. Tolong aku. Seketika itu juga Naura jadi panik saat melihat noda darah itu. Ia takut anaknya jadi kenapa-kenapa. Wanita itu terus berteriak dengan harapan ada yang akan mendengarkan teriakan dirinya. Perutnya yang semakin sakit membuat Naura terus memegang perutnya dengan keringat yang sudah bercucuran. Wanita itu mencoba berdiri, ingin mengambil handphonenya untuk menghubungi Raymond. Karena percuma ia teriak, tidak akan ada yang mendengar teriakannya di rumah besar itu. Namun itu hanya tinggal angannya saja. Naura sama sekali tidak sanggup untuk berdiri sendiri. Tolong. Mas Raymond tolong aku. Naura terus berteriak dengan suara yang semakin pelan. Bahkan nyaris tidak terdengar sama sekali. Wajah yang mulai pucat, darah yang mengalir membuat Naura mulai tak sadarkan diri. Pemandangan wanita itu mulai gelap dan buram. Nyonya, ada apa ini? Tiba-tiba asisten rumah tangga berlari menghampiri Naura yang sudah tergeletak tidak ada tenaga itu. Apa yang terjadi? Nyonya sadarlah. Bibi asisten rumah tangga itu mencoba menyadarkan Naura yang mulai pingsan. Namun usahanya terlihat gagal, Naura sudah keburu pingsan hingga tak sadarkan diri. Dengan cepat bibi asisten rumah tangga itu berlari keluar rumah besar itu. Wanita itu memanggil satpam jaga yang ada di poskonya. Ia berencana untuk segera membawa Naura ke rumah sakit terdekat. Tolong, Nyonya. Dengan nafas yang ngos-ngosan karena setengah berlari, bibi asisten rumah tangga itu datang menghampiri satpam rumah mereka. Ada apa? Kenapa kamu panik begitu? Nyonya kenapa? Penjaga itu bertanya saat mendapati bibi asisten rumah tangga itu menghampirinya dengan panik. Nyonya pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Asisten rumah tangga itu berkata setelah menarik nafas dalam-dalam. Apa? Nyonya pingsan. Di mana? Penjaga itu ikut panik. Dengan cepat, asisten rumah tangga dan penjaga itu kembali menghampiri Naura. Keduanya langsung menggendong Naura ke dalam mobil yang ada di bagasi. Kedua orang itu langsung membawa Naura ke rumah sakit terdekat. Mengingat Naura butuh penanganan medis secepatnya. Saya sengaja mengumpulkan rekan-rekan sekalian di sini untuk membahas mengenai proyek yang akan kita jalani ke depannya. Raymond mulai membuka rapat internal itu dengan menyampaikan beberapa kata di hadapan bawahannya. Drat. Dedereretetete. Drat. Suara getar handphone Raymond yang ada di dalam saku celananya membuat pria itu sedikit terganggu. Awalnya panggilan dari nomor baru itu ia abaikan. Tapi beberapa kali nomor itu masih menghubungi dirinya.
Sehingga pria itu memutuskan untuk mengangkat panggilan telepon itu. "Ya, halo." Raymond mengangkat panggilan handphone keduanya. "Halo Tuan, ini saya Bibi." Suara di seberang telepon mulai terdengar. "Iya Bi. Ada apa?" Raymond bertanya maksud dan tujuan Bibi Art yang tiba-tiba menghubungi dirinya. "Tuan. Nyonya Tuan. Nyonya masuk rumah sakit. Sekarang lagi." Belum sampai selesai bicara, kalimat Bibi Art itu sudah dipotong duluan oleh Raymond. "Apa? Di mana sekarang istriku?" Raymond langsung panik saat mendengar informasi yang disampaikan Bibi Art kepada dirinya. "Di rumah sakit Pelita Kasih Tuan." Bibi asisten rumah tangga itu menjawab dengan cepat pertanyaan tuannya. "Baiklah. Saya akan segera ke sana. Jaga Naura baik-baik ya Bi." Raymond berpesan sebelum pada akhirnya menutup sambungan telepon keduanya. "Rapat kali ini saya serahkan pada sekretaris saya. Silakan lanjut diskusi bersama Pak Bagas," Raymond berkata untuk mengalihkan pimpinan rapat kepada Bagas. "Ada apa bos?" Bagas yang ada di samping Raymond jadi bertanya keheranan, kenapa yang memimpin rapat jadi dipindahkan kepada dirinya begitu saja tanpa ada kejelasan. "Aku harus segera pergi. Selesaikan sisanya." Bukannya menjawab pertanyaan Bagas, Raymond malah memberi instruksi pada sekretarisnya itu untuk menyelesaikan rapat itu. Raymond sudah mengalihkan pimpinan rapat tanpa penjelasan. Pria itu pergi meninggalkan ruang rapat setelah berkata seperti itu. Dengan langkah kaki yang terburu-buru, Raymond berjalan menuju mobilnya. Pria itu mulai gelisah dan khawatir terkait kondisi istri dan calon anaknya itu. Raymond mulai mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Pria itu tidak sabar ingin cepat sampai ke rumah sakit tempat Naura dirawat. Tak butuh waktu lama bagi Raymond untuk sampai ke rumah sakit. Setelah sampai ke rumah sakit, pria itu langsung berjalan dengan gelisah menuju meja resepsionis untuk menanyakan di mana keberadaan istrinya itu. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Naura, barulah pria itu kembali melangkah menuju ruangan tempat Naura ditangani. "Di mana istriku?" Raymond langsung bertanya pada Bibi Art yang sedang duduk di luar ruangan. "Ada di dalam Tuan. Nyonya masih diperiksa oleh dokter." Bibi Art itu menjawab pertanyaan tuannya. "Apa yang terjadi Bi? Kenapa istriku sampai begini?" Raymond bertanya dengan ekspresi wajah marahnya. "Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi Tuan. Saat saya baru sampai Nyonya sudah tergeletak di lantai." Bibi Art menjawab dengan ekspresi takut. Ia takut dimarahi oleh tuannya itu. Ceklek. Suara pintu ruang rawat Naura yang terbuka membuat mereka berubah atau mengalihkan pandangan ke arah sumber suara. Di sana sudah keluar seorang dokter yang keluar dari ruangan Naura. "Bagaimana keadaan istri saya dok? Apa dia baik-baik saja?" Raymond langsung menyerang dokter dengan pertanyaan. "Mari kita bicarakan di ruangan saya Pak." Dokter yang menangani Naura langsung meminta Raymond untuk berbicara di ruangannya. Tanpa berkata lagi, Raymond mulai mengikuti langkah dokter itu menuju ruangan sang dokter. "Jadi bagaimana keadaan istri dan calon anak saya dok?" Raymond kembali bertanya saat sudah duduk di kursi yang berada di hadapan dokter. "Setelah saya lakukan pemeriksaan terkait kondisi Ibu Naura, kita sebaiknya melakukan tindakan secepat mungkin Pak. Istri Bapak harus segera kita operasi, karena sudah mengalami pendarahan yang akan membahayakan anak dalam kandungannya. Kalau tidak secepatnya dilakukan, bayi yang ada dalam kandungan istri Bapak bisa kenapa-kenapa." Dokter mulai menjelaskan kondisi Naura pada Raymond. "Lakukanlah dok. Lakukan yang terbaik. Tolong selamatkan istri dan juga anak saya." Raymond berkata dengan nada memohon. Ia benar-benar takut terjadi sesuatu pada istri dan juga anaknya itu. "Baik Pak. Percayakan pada kami akan segera melakukan tindakan operasi," dokter kembali berkata pada Raymond dengan percaya diri. Dengan cepat persiapan operasi Naura langsung dilakukan.
Naura langsung dipindahkan ke dalam ruang operasi secepat mungkin. Raymond kembali menunggu istrinya dengan harap-harap cemas. Pria itu mulai menelangkah mondar-mandir di depan ruang operasi dengan perasaan gelisah. Dalam hati ia selalu berdoa dan berharap agar istri dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Itu saja sudah cukup baginya. Ray, bagaimana keadaan Naura? Kenapa sampai begini? Tiba-tiba Adelia datang menghampiri anaknya itu. Naura masih di dalam Mom, di dalam ruang operasi. Raymond menjawab apa adanya pertanyaan Adelia. Apa yang sebenarnya terjadi, nak? Bagaimana bisa istrimu sampai terluka begini? Adelia kembali meminta kejelasan pada anaknya itu. Aku juga tidak tahu, Mom. Kata bibi Art kami tadi, ia sudah menemukan Naura dalam keadaan pingsan di lantai dapur. Raymond kembali menyampaikan informasi yang ia dapat pada momnya itu. Dedi mana, Mom? Mom udah ngabarin Dedi. Raymond teringat dengan sang Dedi yang belum sempat ia kabarin. Udah Mom kabari kok, nak. Tunggu saja, sebentar lagi pasti datang. Adelia menjawab pertanyaan anaknya itu. Sekarang jangan mondar-mandir lagi. Sebaiknya tunggu dengan tenang. Dan jangan lupa berdoa untuk anak dan istrimu yang berjuang di dalam sana, Adelia menasihati. Aku khawatir, Mom. Aku takut terjadi sesuatu pada Naura dan calon anak kami. Raymond berkata lirih. Ia benar-benar takut kehilangan istri dan anak yang ia cintai. Ia belum sanggup untuk itu. Setelah menunggu sekian lama, tiba-tiba terdengar suara tangis bayi dari dalam ruangan operasi Naura. Hal itu tentu saja membuat Raymond dan Adelia mengucap syukur tiada henti. Owik owak. Suara tangis bayi itu semakin kencang terdengar. Hal itu tentu saja membuat senyum mengembang di pipi Raymond, begitupun juga momnya. Mom, dengarkan. Itu suara anakku, Mom, Raymond berkata dengan bahagia. Iya, nak. Mom dengar kok. Itu pasti suara tangis cucu, Mom. Adelia berkata dengan bahagia. Iya, Mom. Aku sudah jadi seorang papa, Mom. Dengan ekspresi bahagia Raymond memeluk momnya itu dengan penuh rasa haru. Iya, Mom tahu. Kamu anak yang kuat dan hebat, Ray. Selamat ya, nak. Adelia balas memeluk putra sulungnya itu. Pintu ruang operasi kembali terbuka. Di sana sudah keluar dokter yang tadi menangani Naura. Bagaimana istri saya, dok? Raymond kembali menanyakan keadaan istrinya. Alhamdulillah operasi berjalan lancar. Ibu dan anak dalam keadaan baik. Dan selamat atas kelahiran putri pertama Bapak ya. Dokter berjabat tangan memberi selamat pada Raymond. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik untuk istri dan anakku. Raymond balas menjabat tangan dokter. Itu sudah tugas saya, Pak. Dokter tersenyum ke arah Raymond. Oh ya, dok. Apa saya dan mom saya sudah bisa lihat istri saya dan juga anak saya? Raymond kembali bertanya pada dokter itu. Sabar ya, Pak. Pasien dan anaknya sedang dibersihkan dulu oleh perawat yang ada di dalam. Setelah itu baru dipindahkan ke ruang rawat. Bapak bisa melihat keadaan istri Bapak di sana, dokter menjelaskan. Baiklah kalau begitu, dok. Terima kasih banyak. Raymond mengucap terima kasih sebelum dokter pergi meninggalkan mereka.